Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam Ibu Desi. Apa kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah baik Bu. Iya, jadi gini Bu, sebelum pelaksanaan coaching kita pada siang hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat ya Bu ya. Iya Nanti Bu. akan mengamati proses coaching Ibu sebagai coach bersama coachee nanti Pak Wasriono. Jadi ada beberapa hal yang akan menjadi penilaian saya nanti pada proses coaching ini Bu ya. Eh, Iya. Kira-kira nih Bu Devi ya bisa dipahami ya Bu ya? Insya Allah bisa Bu Desi. Iya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini Bu terkait dengan rubrik penilaian. Yang pertama nanti dalam proses coaching, tentunya saya berharap ya Ibu nanti menerapkan prinsip-prinsip seorang coach gitu ya, seperti kemitraan, proses keaktifan, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian dalam Iya. proses coaching juga nanti saya berharap Ibu juga bisa nanti em, memberikan atau menampilkan kompetensi-kompetensi inti dari seorang coach, yaitu eh, present atau kehadiran penuh ya, Iya. kemudian juga mendengar secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Dan Baik. nanti saya juga berharap nanti pada proses coaching ya Bu ya, ada terlihat alur ceritanya dari tujuan, kemudian ada identifikasinya, kemudian ada rencana, dan ada tanggung jawab. Jadi Bu Devi ya, inilah nanti yang menjadi rubrik penilaian saya ketika proses coaching yang Ibu lakukan nanti bersama coach ya Bu ya. Namun Bu, sebelum proses percakapan atau proses coaching ini berlangsung, boleh ya Bu ya, saya memberikan beberapa pertanyaan ini. Iya Bu. Iya, yang pertama Bu, saya ingin menanyakan kepada Bu Devi sebagai coach, kira-kira nanti ya Bu ya, pada saat proses coaching nanti, potensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching Ibu? Iya. Di sini saya mau ini Bu. Seperti yang akan saya lakukan itu pertama itu mendengarkan aktif ya Bu. Mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, kemudian juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot Bu, dengan tentu saja menggunakan teknik rasa nantinya Bu Oh ketika iya. coaching berlangsung Bu. Iya, jadi dengan mendengarkan secara aktif ya Bu ya, Iya. kemudian dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti ini yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Bu ya, dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, mana kompetensi yang spesifik nanti yang akan Ibu observasi? Iya, yang akan yang lebih spesifiknya itu pertama mungkin saya akan melaksanakan alur tirta secara beruntut ya Bu, terus juga menggali Iya. ide dari Koci sehingga bisa menemukan nanti solusi-solusi yang mungkin bisa digunakan oleh Koci dalam menyelesaikan permasalahannya begitu Bu. Iya, jadi benar sekali ya Bu Devi ya, dengan adanya alur tirta, mudah-mudahan nanti eh, Koci bisa menyampaikan permasalahan dalam proses coaching ini ya Bu ya. Yang terakhir nih Bu Devi ya, terkait Iya. dengan indikator ketercapaian dari tujuan. Apa nih kira-kira tolak ukur Ibu untuk mengukur indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai gitu? Iya, di sini untuk mengukurnya, saya gali terlebih dahulu, Bu, bagaimana potensi yang dimiliki oleh koci tersebut, terus juga bagaimana nanti koci bisa em, menemukan idenya sendiri, menemukan solusi dari permasalahan yang dia miliki secara tersendiri, begitu, Ibu. Oke, baik. Jadi indikatornya itu ya Bu ya, dengan Iya, menggali potensi yang ada pada coachnya, nanti iya, diharapkan solusi dari seorang coach itu bisa didapatkan ya Bu ya, solusi iya, dari permasalahannya. iya, Oke, Bu. baik Bu Devi, itu saja pertanyaan dari saya. Eh, untuk sekarang saya beri waktu atau persilakan kepada Bu Devi untuk melaksanakan proses coaching ini. Oke, terima kasih ya Bu Baik, ya. Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, kita mulai untuk proses coachingnya. Silakan Pak Was. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Was. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Pak Was, Bu. tadi kebetulan, ya tadi kita rencananya ada bincang-bincang kan Pak, cuman karena saya ada kesibukan tadi, jadinya belum belum sempat gitu Pak, baru sekarang bisanya. Iya, Kira-kira iya. ada yang mau dibicarakan Pak Was? Tadi Pak Was manggil saya? Iya, Bu. Ini saya mau cerita nih, Bu, sedikit, Bu. Jadi saya ada permasalahan di sekolah tuh mengenai peserta didik saya, Bu. Di situ saya mengalami apa? Ya setiap hari siswa tersebut itu hampir setiap hari terlambat, Bu. Jadi kira-kira Oh, gimana ya, Bu, untuk eee, solusi yang terbaik untuk siswa kami ini supaya dia disiplin dan tidak terlambat lagi untuk datang sekolah, Bu. Berarti Pak Was tadi mau membicarakan tentang keterlambatan siswa ya Pak ya? Iya, Bu. Heeh. Jadi, semisalnya ya terjadilah kita bincang-bincang sekarang ya Pak, apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita ini? Nah, Selain yang saya harapkan, Bu, solusi dari keterlambatan tadi Pak? iya, yang saya harapkan, dengan kita berbincang ini saya akan menemukan solusi yang terbaik untuk anak kita tadi, supaya, bagaimana dia itu tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah, Bu, seperti itu, Bu. Olah ya Pak ya, ya karena dianggap bermasalah ya Pak. Kira-kira nih Pak, sebelumnya Bapak udah pernah intervensi belum siswanya ya? Yang terlambat itu udah pernah Bapak panggil atau gimana gitu Pak? Kalau apa sudah sih, Bu, iya, Udah pernah eee, berarti ya? heeh, sudah. Apa tindak respon dari siswa gimana, Pak, setelah Bapak panggil itu? Nah, respon dia tuh ya banyak alasan, Bu, banyak Iya, alasan. masih mengulang lagi ya? Ya, Dari skala 1 sampai 10 keberhasilan Bapak mungkin, siswanya banyak yang terlambat, Pak? enggak, cuma iya nih siswa ini terus, Bu, yang telat. Oh, yang satu ini aja ya? Jadi Heeh. dari skala 1 sampai 10 usaha yang Bapak lakukan kira-kira udah berhasil berapa berapa kira-kira, Pak, 1 sampai 10 itu? Kira-kira kalau untuk saat ini 7 lah, Bu. 7 ya? Jadi Ya. target Bapak mau dijadikan 10 pasti ya? Ya, karena apa, Mmm. nanti nggak berpengaruh ke siswa yang lainnya, Bu, kalau memang Iya, kita pasti, heeh. heeh, iya iya. Jadi kira-kira Pak, sebelumnya kekuatan apa yang Bapak gunakan supaya siswa ini bisa hadir ke sekolah kira-kira? Itu yang berhasil udah 7 berhasil yang 7 skala 7 itu tuh apa yang udah Bapak kerahkan kekuatan Bapak gitu Nah, usahanya? kalau saya apakan, ya kekuatan saya itu melakukan pemanggilan, secara persuasif, Hmm, dan mencari tahu apa penyebabnya dan, iya dicari penyebabnya. berkoordinasi dengan orang tuanya, seperti itu, Bu. Oh, sudah berkoordinasi dengan orang tuanya ya, Pak? Jadi, menurut dalam proses dipanggil orang tua ini ada nggak respon orang tua, Pak? Kira-kira? Alhamdulillah respon orang tuanya sangat apa, Bu, sangat baik dan, responsif, terhadap anak tersebut. Mungkin namanya orang tua kan pasti Iya, menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. iya Jadi, pasti. sudah saya sampaikan juga, artinya apa, di sekolah kami didik, di rumah pun ibu juga, apa, menjadi ya diapakanlah, dipedulikan juga anaknya. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah juga harus orang tuanya lebih proaktif untuk Iya, mengawasi anaknya. Gitu. iya. Berarti berarti sudah ada interaksi dengan orang tua, sudah ada berarti dari apa, udah ada mulai ada progres perubahan ya, Pak, ya, dari siswa Iya. itu sendiri? Udah nampak sama Bapak progresnya, Pak? Alhamdulillah sudah, Bu, itu makanya saya apa, cuma kan namanya perubahan itu tidak sekali-sekali, Mhm, bertahap-tahap. iya Namanya iya anak-anak SMP kan, Bu, seperti itu. iya iya, karena masih labil juga ya, Pak. Di Iya, rencananya, kalau apa, karena ini ya bisa dikatakan belum 100% berhasil lah gitu. iya, iya. Apa rencana Bapak untuk meningkatkan ini nih Pak, kehadiran siswa ini supaya tidak terlambat lagi gitu untuk meminimalisir rencana Bapak apa selanjutnya? Kan Nah, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa Bapak ngajak diskusi orang tua juga gitu, sudah mulai ada peningkatan. Tapi kan tentulah
harus lebih, mungkin Bapak ingin meningkatkan lebih baik lagi, rencana Bapak apa, Pak? Nah, rencana saya itu tadi, saya akan lebih intensif untuk memberikan semangat atau motivasi kepada anak tersebut. Artinya apa? Betapa pentingnya ya kedisiplinan, betapa pentingnya, tepat waktu itu. Supaya apa? Supaya anak itu sadar dengan, pengetahuan seperti itu dia akan setiap hari. Kemudian apabila dia telah sehari, dan tidak terlambat lagi, Iya, ada, iya. seperti apresiasi yang saya akan berikan, Bu. Jadi biar Hmm. lebih semangat lagi, seperti itu, Bu. Iya, iya. Menurut saya itu ide bagus loh Pak Was. Jadi meningkatkan intensitas kita mengingatkan, meningkatkan kesadaran siswa juga, seperti itu mungkin yang Bapak sampaikan kan. Ya. Dari intensitas yang mungkin Bapak lebih sering itu, bagaimana Bapak mengukur bahwa oh ternyata ini sudah cukup dilakukan, ini mungkin ketercapaian Bapak gimana Bapak mengukurnya nanti Pak? Nah, untuk ketercapaian kan ya sudah pastinya berarti kalau anak itu sudah tidak jarang lagi, terlambat, itu sudah pasti. Kemudian, untuk mengukurnya lagi, Bu, apabila saya kasih apresiasi anak tuh, dalam waktu dekat dia lebih semangat dan lebih tepat waktu lagi, Bu, seperti itu. Iya, iya. Berarti kita bisa lihat langsung ya Pak ya dari Heeh, grafik actionnya ya Pak. iya iya, Bu. Kira-kira berapa lama tuh waktu yang Bapak butuhkan supaya dalam pelaksanaan ini supaya tujuan Bapak tercapai Pak? Ya, kalau untuk rentang waktunya, ya saya nggak mau lama-lama, Bu. Saya kasih waktu sekitar 1 minggu. Jadi kan sekolah 6 hari, ya saya lihat dari hari pertama sampai hari ke-6. Kalau ada peningkatan berarti, insyaallah ada keberhasilan seperti itu, Bu. Iya, iya memang lebih cepat lebih baik Pak Was. Iya, Bu. Nanti kalau misalnya apa, udah yakin Bapak berkomitmen bisa meningkatkan intensitas kehadiran siswa ini Pak? Ya insyaallah saya berkomitmen untuk khususnya untuk diri sendiri, kemudian ya saya juga ngajak untuk teman-teman yang lainnya. Artinya apa, Iya. lebih intensif atau lebih peduli kepada anak yang, Iya, murid satu ini karena memang perlu bimbingan khusus ya, Bu, supaya, dia lebih termotivasi lagi untuk tepat waktu datang ke sekolah. iya, iya, karena memang mungkin kolaborasi dengan teman itu yang seperti Bapak bilang tuh memang bisalah mendukung bagaimana ketercapaian ini bisa lebih berhasil gitu ya Pak. Karena Iya, kalau Bu. sendiri Bapak nanti keteteran Iya, Bu, mungkin gitu seperti kan. itu. Iya, iya, iya. Oke lah. Kira-kira 1 minggu berarti bisa ditingkatkan ya Pak Was ya Bisa, dari komitmen insyaallah. yang Bapak ambil ya. Iya. Oke Iya, lah. Jadi mungkin hari ini yang kita rencanakan ya seperti yang kita laksanakanlah dulu seminggu ke depan ya Pak. iya, iya, Nanti iya, Bu. tindak lanjutnya gimana Pak? Kita mengukur ini ya berhasil atau tidaknya kita pastikan ada kita berikan tindak lanjut lah kan? Iya, Gimana Pak? Seminggu se lagi berarti kita ya, ada setelah 1 minggu ini kita laksanakan, kan sudah terlihat tuh, Bu, kalau memang mhm, berhasil ya alhamdulillah kan kita tindak lagi, nah, tapi kalau memang belum, ya kita lebih lebih intensif lagi dalam membimbing anak tersebut, Bu, supaya tidak ya berarti kalah. 1 minggu ini kita lihat dulu ya Pak Iya, ya. seperti itu, Bu. Oke, nanti kalau misalnya berhasil atau tidaknya kita diskusikan lagi bersama ya Pak Was. Iya, Bu, iya, Bu. Ya, semangat Pak Ya, Was, insya Allah terima bisa. Saya yakin ya, Bapak bisa. terima Iya. kasih, Bu, untuk coaching-nya, Bu. Ya, sama-sama Pak Was. Iya, Mudah-mudahan Bu. berhasil. Jadi Iya, Bu. siswanya nggak terlambat lagi. Iya, Bu, Terima iya, kasih Bu. Pak Was. Terima kasih, Bu. Demikian Bapak Ibu untuk coaching kali ini. Saya Oke. kembalikan kepada Bu Desi. Iya, baik Bu Depi. Bu Depi tadi sudah melaksanakan proses percakapan ya dengan coachnya Iya Bu. terkait dalam proses coaching. eh, ini sudah ada beberapa catatan saya ya Bu ya. Namun sebelum saya sampaikan, saya masih ada mau mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Iya Bu. Boleh Bu Oke, Desi. baik. Eh, yang pertama Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Ya, di sini saya sudah menanyakan beberapa hal kepada Coach Ibu, di antaranya itu bagaimana proses akan mencapai tujuan tersebut. Saya sudah menanyakan tujuan dari
coaching yang ingin dicapai, terus juga ada saya menanyakan bagaimana saya sudah membangun kemitraan dengan coaching sehingga coaching bisa menyampaikan dengan leluasa, dengan ibaratnya tidak merasa ada gangguan lah, bisa bermitra seperti itu, Bu. Mungkin seperti Iya. itu, Bu. Iya, benar sekali ya Bu Devi ya. Sesuai juga dengan catatan saya tadi setelah saya melakukan penilaian atau observasi. Jadi prinsip seorang coach itu udah Ibu terapkan gitu ya. Membangun kemitraan, kemudian juga Ibu sudah mendengarkan tadi ya, mendengarkan dari coachnya apa permasalahan yang disampaikannya. Kemudian Iya, juga tadi Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, menggali iya, potensi yang ada pada Koci sehingga dengan sendirinya Koci itu bercerita dan mengarahkan Koci pada pencapaian atau mencari solusi dari masalahnya gitu. Jadi Koci itu sendiri yang menemukan solusi dari masalahnya Ibu ya. iya, Bu. Yang saya lihat Bu Depi ya dari proses coaching ini memang sudah bagus Bu. Sudah terlihat alur tirtanya juga sudah ada tadi saya lihat gitu ya. Iya, Mbak. Kemudian prinsip coachingnya juga sudah ada. Kemudian dari kompetensi inti dari coaching tadi juga sudah tergambar gitu. Iya. Eh, Kemudian yang kedua ya Bu ya, pertanyaan yang kedua atau yang terakhir ini, kira-kira nih nanti kalau Ibu menginginkan kompetensi mana yang perlu Ibu tingkatkan lagi ini Bu, dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu di bagian mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Mana nanti Hmm. dalam mengajukan pertanyaan kan supaya tidak terjadi ibaratnya salah paham seperti itu kan, Bu. Jadi itulah yang ingin Hmm. saya tingkatkan, Bu. Oh iya. Jadi dari tiga kompetensi tadi mungkin lebih ditingkatkan lagi ya Bu ya, yang untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Bu ya. Iya, Jadi Bu. dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tadi ya itu tadi menggali lebih mendalam ya Iya. potensi-potensi yang ada pada coach ini. Iya, baik Bu Depi, kalau dari catatan saya ini pelaksanaan coaching Ibu ini sudah berjalan dengan bagus, dengan sempurna ya. Iya. Mungkin itu saja ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Eh, Terima Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Desi. Waalaikumsalam Pak Was. Gimana kabarnya, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan supervisi akademik, nanti kan Ibu menjadi coaching. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya nanti eh, Ibu harus melakukan beberapa kompetensi yang ada dalam coaching. Misalnya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan baik dan membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan coaching, ada pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah apa kira-kira kompetensi ataupun kemampuan yang ingin Ibu tingkatkan dalam kegiatan coaching nanti, Bu? Iya, terima kasih Pak Was. Jadi dalam proses coaching nanti, saya sebagai coach ada tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak ya. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengar secara aktif. Kemudian yang ketiga nanti saya akan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Oke. Jadi ada 3 kompetensi tadi, Ibu. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira bagaimana bagian mana yang ingin saya amati ataupun yang ingin saya prioritaskan untuk diamati? Bagaimana itu, Bu? Kompetensi mana yang kira-kira? Iya, jadi dari tiga kompetensi tadi Pak, yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan nanti itu adalah mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dari tiga Oh, kompetensi itu, dua itu yang ingin saya kembangkan gitu Pak. oke.
pertanyaan terakhir, sebelum kita mulai, yaitu kira-kira apa harapan Ibu, tentang kegiatan, supervisi ini, Bu? Iya, harapan saya Pak terkait dengan indikator ketercapaiannya nanti dalam tujuan pengembangan dari yang saya inginkan. Tentunya dari dua kompetensi yang saya pilih tadi, Pak, dengan mendengar secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya nantinya berharap saya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada Koci, sehingga Koci nanti bisa bercerita dengan sendirinya, kemudian menyampaikan permasalahannya, dan saya berharap nanti saya bisa menuntun Koci ini menentukan atau menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, berarti udah siap nih, Bu? Kalau udah Iya. siap, ya silakan kita, mulai kegiatan coaching-nya. Silakan Ibu, apa, dengan coach Ibu. Iya, oke. Baik, Saya terima akan kasih Pak Mas. iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Desti. Maaf Bu, Apa tadi saya Kak? hubungi Ibu. Iya, sebelumnya saya ingin tahu nih, kabar Ibu gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Cuman suasana Iya, hatinya yang kurang baik Bu. iya ya, suasana hati ya. Iya, tadi Ibu ada ngubungi saya ya. Iya Bu. Kebetulan HP saya taruh di dalam tas Bu, nggak terangkat tadi. Nggak tahu panggilan dari Ibu. Apa nih kira-kira yang mau dibicarakan Ibu Devi? Iya, nah sebenarnya saya ada permasalahan sedikit yang ingin dibicarakan sama Bu Desti. Tapi saya malu Bu bilangnya. Nggak usah malu, Bu. Nanti dengan Ibu bercerita, mudah-mudahan apa yang menjadi beban pikiran Ibu, yang menjadi permasalahan Ibu, bisa sedikit berkurang ya, Bu ya. Jadi kita berdiskusi lah di sini ya, Bu ya. Apa kira-kira yang menjadi permasalahan Ibu. Mungkin bisa Ibu ceritakan mungkin ya, apa menjadi beban pikiran Bu Devi ini. Jadi sebenarnya kan kemarin kita ngadakan apa Bu? Ngadakan supervisi akademik sama kepala sekolah. Iya. Jadi tentang perangkat pembelajaran sebenarnya saya diminta pertanggungjawaban. Tapi saya nggak bisa mempertanggungjawabkan karena perangkat pembelajaran yang saya kumpulkan itu bukan saya bikin sendiri. Jadi apa ya, ada beban tersendiri lah gitu Bu, karena nggak bisa menjawab pertanyaan dari kepala sekolah. Akhirnya ya saya ditegur kepala sekolah Bu, karena perangkat pembelajaran saya nggak lengkap gitu. Gitu Ibu. Jadi Bu Devi dapat teguran dari kepala sekolah gitu ya terkait dengan Iya, perangkat pembelajaran yang Ibu buat atau kurangnya tanggung jawab Ibu terhadap perangkat pembelajaran ya, iya Bu. ya Bu ya. Kemudian dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, apa yang Ibu harapkan nanti nih dari diskusi kita pada Iya. hari ini? Saya mengharapkan ada solusi lah Bu, gimana supaya perangkat pembelajaran saya itu bisa lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan sama kepala sekolah Bu. Iya, insya Allah ya Bu Devi ya, sama-sama kita berdiskusi mencari solusi dari masalah yang Ibu hadapi ini. Iya Bu. Kemudian terkait dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, eh, Ibu tadi kena tegur kepala sekolah gitu ya, karena tidak bertanggung jawab terhadap perangkat pembelajaran yang sudah Ibu susun. Ya, sebenarnya detail permasalahannya seperti apa gitu, Bu? Perangkat pembelajaran yang Ibu susun itu atau seperti apa? Kenapa kok mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Apakah kurang lengkap atau memang Ibu Iya, mengambil perangkat harusnya kan pembelajaran teman sebenarnya gitu kan? perangkat pembelajaran tuh kita kan harus lengkap gitu kan Bu, harus Iya. lengkap Mm, terus, paling tidak kan dibikin sendiri. Kemarin-kemarin diarahkan mm, seperti itu, cuman saya nggak nggak bikin gitu Bu, karena ya terkendala lah dengan, ilmu yang saya punya, pengalaman saya juga dalam apa namanya, membuat perangkat pembelajaran itu kan belum mahir gitu, Bu. Jadi saya minta sama, Ibu Okta aja kemarin perangkat pembelajaran itu ya supaya lebih cepat gitu, Bu. Jadi kira-kira gimana ya, Bu? Saya juga ya untuk supaya bisa mengumpulkan yang lebih lengkap lah, Bu, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu, Bu. Jadi permasalahan itu ya Bu ya. Terkait dengan apa tadi Ibu kena tegur kepala sekolah gitu ya. Eh, Mhm. apa sebenarnya Ibu sampaikan nanti sama kepala sekolah gitu? Ya sebenarnya saya maunya, ya perangkat pembelajaran itu saya bikin sendiri yang untuk anak-anak gitu kan, Bu. Jadi saya ada janji sama kepala sekolah untuk, menyelesaikan perangkat pembelajarannya secara mandiri gitu, Bu.
Iya, berarti sebelumnya Bu Devi mengambil perangkat pembelajaran dari teman gitu ya. Iya, Bu. Ya, sebenarnya solusi yang seperti ini mungkin nggak apa-apa ya Bu ya, tapi menurut saya nih, ada nggak ide-ide yang lebih bagus lagi selain cuma mengambil atau meminta dari teman gitu Bu? Ide yang lebih bagus Nah, atau itu ide yang mah lebih kreatif seharusnya gitu. kan harusnya kan saya belajar dulu lebih banyak tentang gimana cara bikin perangkat pembelajaran ini, terus juga gimana apa-apa aja yang perlu disiapkan gitu kan, Bu. Mm, Eh, Biasanya saya mungkin ngajak kawan-kawan berkolaborasi ya, Bu. Ngajak kolaborasi, terus juga ikut-ikut webinar. Dulu saya malas, Bu, ikut-ikut webinar begitu, jadi enggak dapat. Kayaknya langkah pertama saya kayaknya harusnya saya bisa tanya sama Bu Okta, Bu, bisa bantu nanti. Berarti bisa langkah yang akan Ibu ambil untuk selanjutnya yaitu dengan membuat perangkat pembelajaran sendiri ya Bu ya. Iya, Nah, iya, itu Bu. sudah langkah yang tepat ya Bu ya, yang bagus Iya, dengan membuat secara mandiri. Kalau kita cuma mengambil perangkat dari teman ya Bu ya, nanti kurang cocok apalagi mengajar di sekolah SLB ya Bu ya. Tentu iya, Bu. kebutuhan belajar murid berbeda-beda ya Bu ya. Nah, jadi Mm-mm. kalau kita cuma memakai perangkat dari teman, itu nanti kurang cocok dengan kelas kita gitu ya, siswa yang ada di kelas Iya, kita. iya, Eh, Bu. Mungkin ide-ide atau mungkin ATM mungkin Bu bisa juga mungkin untuk Oh iya, memaparkan perangkat iya. ini ya Bu Saya ya. nggak kepikiran kemarin ATM itu, Bu. Oh iya, iya. Mungkin Ya. akan saya terapkan, Bu Desi. Kemarin saya cuman kopas aja, nggak ada saya edit-edit dan nggak ada saya sesuaikan gitu, nggak ada saya modifikasi. Pantaslah, nggak cocok kan, Bu. Saya terapkan kepada anak saya. Iyalah, Bu, itu ide Mm-mm. bagus juga. Besok saya belajar sama Bu Okta, Oh jadi saya akan ATM kan modul ajarnya, Bu. Jadi iya. bisalah nanti kalau unsur-unsurnya disesuaikan dengan anak anak murid saya ya, Bu. Mm-mm, Jadi dengan membuat sendiri ya Bu ya, secara mandiri, Iya, iya. kemudian bisa Heeh. apa meminta pinjaman dari teman tadi ya juga nanti idenya Bu Devi tadi apa eh, mengikuti webinar ya, Iya, mengikuti seminar-seminar ya. Nah, ini seminar, ada pelatihan kan, Bu. Jadi di mm, sana kan lumayan iya. banyak tuh, Bu, langkah-langkahnya. Jadi saya nanti lebih Mm. paham. Kayaknya itu tuh, Bu, yang mau saya lakukan, Bu. Iya, bagus itu, Bu. Itu mungkin apa namanya langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk berikutnya ya, agar Iya, masalah Ibu Devi ini bisa dicari solusinya, Bu ya. Ya, iya, Bu. bagus nih, Bu. Jadi setelah kita diskusi seperti ini, Bu Devi ya, apakah Iya, Bu. masih ada mungkin permasalahan yang ya Ibu rasa agak rumit lagi? Sementara cuman itu Bu Desi ya kemarin kemarin saya pusing mikir sendiri tapi karena udah cerita sama Bu Desi lumayan lah terbuka pikiran saya Bu. Jadi ada acuan lah mau saya lakukan apa gitu Bu. Iya, berarti udah Makasih ya sedikit Bu Desi tercerahkan ya, Bu atas ya. waktunya, kesempatannya juga. Iya. Saya senang sharing kayak gini Bu. Jadi saya enggak pusing sendiri gitu Bu. Iya, alhamdulillah lah Bu, sudah ada sedikit gambaran bagaimana langkah-langkah yang Bu Devi ambil nanti ke depannya gitu ya. Ya, Kemudian saya yakin nih Bu Devi pasti bisa lah ya membuat perangkat pembelajaran secara mandiri gitu ya ya. insya Allah Bu. Eh, Makasih Bu. Terkait dengan ini Bu, untuk pembelajaran membuat perangkat pembelajaran yang secara mandiri ini, kira-kira nih rencana Ibu ke depannya apa gitu? Ya rencana saya nanti belajar, saya tanya sama Bu Okta juga dan belajar secara online. Itu kayaknya waktunya saya tetapkan lah Bu, mungkin dalam 2 minggu, dalam 2 minggu ke depan saya harus bisa Bu, harus bisa bikin perangkat pembelajaran sendiri, gitu Bu. Ya, berarti itu komitmen Ibu ya ke depannya. Iya, Eh, komitmen Menurut saya saya. itu udah waktu yang maksimal ya Bu ya untuk Iya Bu, menyelesaikan perangkat pembelajaran yang Ibu rencanakan ini gitu. iya Bu. Kemudian Bu Devi tadi terkait dengan kepala sekolah, karena tadi Ibu dapat teguran dari kepala sekolah gitu ya. Tentu Ibu nanti eh, ada yang akan Ibu sampaikan atau mempertanggungjawabkan yang Iya terkait bisa dengan jadi kepala sekolah, waktunya. ya. Karena Ibu Iya. kena tegur tadi ya. Nanti apa komitmen yang Ibu sampaikan sama kepala sekolah ini? Ya, saya akan sampaikan bahwa saya sekarang sudah bisa. Nanti kalau misalnya saya udah ada ini ya Bu, udah ada pemahaman lah. Nanti saya akan sampaikan kepada kepala sekolah dengan membuat perangkat pembelajarannya saya buat. Jadi saya diskusikan dengan kepala sekolah dan menunjukkan bahwa saya bisa
secara mandiri bikin perangkat pembelajaran, Bu. Bagus, bagus Bu Devi. Kira-kira nih Bu, ketika komitmen ini nanti udah Ibu bisa laksanakan gitu ya. Tentu demi terlaksananya komitmen Ibu ini, ada nggak kira-kira Bu Devi memerlukan nanti bantuan dari apakah rekan sejawat gitu ya? Iya, Bu. Bantuan dari siapa saja mungkin yang perlu Bu dapatkan Iya, atau dukungan dari pertama siapa? saya butuh ya dukungan dari kawan-kawan ya Bu, karena saya pasti tidak bisa Hmm. mengerjakan sendiri. Nanti saya minta dukungan dari kawan-kawan, juga dari kepala sekolah tentunya, entah itu berupa izin gitu kan Bu. Saya butuh Hmm. support yang seperti itu Bu, karena nanti kalau misalnya ada kendala, saya bisa diskusikan langsung, jadi tidak terlalu terkendala lah Bu. Selama ini kan saya juga kurang apa ya, kurang melakukan kolaborasi mungkin ya Bu, jadi saya tertinggal gitu Bu Desi. Oh iya, jadi dia bagus Bu Devi, solusinya itu dengan adanya kerjasama, berkolaborasi dengan teman, mudah-mudahan saya berharap ya, apa yang Bu Devi rencanakan, membuat pembelajaran yang lebih bagus, yang berpihak Amin, kepada murid, ini bisa terwujud ya Bu ya. amin, Uh, amin. Terima kasih ya Bu. Gimana ya perasaannya Bu Devi? Ya saya lebih lega sekarang Bu, Lebih lega, lebih lega iya. karena tadi tidak ada tempat cerita kan Bu. Ya alhamdulillah saya Mm-mm. menemukan solusinya Bu, biar saya Iya. laksanakan. Iya, jadi saya berharapnya seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan beban pikiran Ibu sudah mulai berkurang, kemudian permasalahan yang Ibu hadapi sudah ada gambaran ke depannya, solusi yang akan diterapkan, Ibu ya. Iya Bu, terima Oke, kasih ya Bu Desi. ya sama-sama Bu Devi. Bu. Itu saja Bu ya. Oke, Iya, terima kasih ya Bu. eh, iya sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut direkam nih Bu Devi. Iya Pak, Pak Was silent Pak. Ya, Bu Desi? Iya Pak. Ya, berarti ya sudah selesai ya kegiatan coachingnya. Jadi setelah Ibu melakukan atau melaksanakan coaching tadi, kira-kira bagaimana performa Ibu dalam kegiatan coaching tadi? Iya, hal yang sudah saya lakukan, Pak, terkait dengan indikator ketercapaian, seperti tadi saya sudah melaksanakan ada tergambar alur tirta, kemudian saya juga sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Uh, Diharapkan nanti atau sudah tergambar lah ya Pak ya, uh, tergali potensi yang ada pada Koci sehingga permasalahannya dapat dicari solusinya. Berarti secara umum memang sudah apa ya, sudah sangat baik, alur ceritanya di situ terlihat, ada itu nanti menjadi apa, kemudian untuk rencana tindak lanjut Ibu setelah melakukan coaching ini bagaimana itu Bu? Bu Devi bisa diulang. Tadi kayaknya mic saya ditutup. Oke? Ulangi lagi Pak. Ya, jadi setelah pelaksanaan tadi kan Bu, berarti udah tercapai semua tuh yang ada apa, kegiatan itu sudah tercapai semuanya, alur cerita, kemudian Ibu pun sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, jadi yang terakhir nih, apa rencana tindak lanjut Ibu terkait dalam waktu dekat ini, Bu? Apa sih, Bu, kira-kira? Iya Pak, seperti yang saya sampaikan tadi Pak,
terkait dengan yang apa yang sudah saya lakukan, saya sudah melaksanakan alur tirta, kemudian konsep dari seorang coach, kemudian tiga kompetensi dari seorang coach, kemudian kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi, kompetensi yang ingin saya lebih tingkatkan, itu sebenarnya Pak adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, agar potensi yang ada pada coaching ini lebih tergali gitu. Dan nanti solusi dan ide-ide yang didapatkan itu lebih banyak. Sehingga permasalahan yang diperoleh atau yang dihadapi oleh ini bisa terselesaikan. Ya, seperti itu, Pak. Iya. Berarti semua sudah Ibu laksanakan, proses coaching tadi, kompetensimu sudah Ibu kuasai. Mudah-mudahan dengan proses ataupun kegiatan coaching Ibu laksanakan nantinya bisa memberikan solusi atas permasalahan teman sejawat Ibu sebagai coach Ibu. Mungkin untuk sesi coaching dengan supervisi cukup sekian ya Bu. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan memberikan masukan ataupun memberikan manfaat khususnya untuk Ibu sebagai guru yang nantinya akan membantu ataupun akan menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah Ibu. Ya, terima kasih Pak Owas. Ya Bu, semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi 3 ini, saya akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Desi dan Pak Wasriono, di mana Pak Wasriono sebagai coach dan Ibu Desi sebagai coachingnya. Baik, segera kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Was. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak Was? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Pada hari ini akan melaksanakan pengamatan terhadap coaching yang Bapak lakukan kepada Bu Desi ya Pak. Di mana di sini saya akan mengamati beberapa prinsip coaching di mana saya bisa nanti mengamati adanya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang mungkin nanti Bapak akan praktekkan ya Pak. Selanjutnya saya akan mengamati mengenai apakah Bapak nanti melaksanakan alur tirta dengan runtut, yakni melihat tujuan, terus adanya identifikasi, terus menanyakan mengenai rencana aksi, selanjutnya juga tanggung jawab. Di mana berikutnya saya juga mengamati mengenai kompetensi coaching yang nanti akan terlihat apakah ada kehadiran penuh, terus Pak Was mendengar aktif terhadap coaching dan juga mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coaching. Ya Pak Was? Kira-kira ya untuk penilaiannya sudah paham ya Pak Was? Ya Bu. Oke, baik. Di sini saya ingin menanyakan kira-kira potensi yang akan Bapak amati dari saja Pak. Ya, untuk kompetensinya ada 3 tuh Bu. Pertama menjadi mendengar fokus karir penuh, kemudian menjadi mendengar yang baik, kemudian membuat pertanyaan bobot yang nantinya bisa menyelesaikan ataupun memberi solusi untuk coaching yang akan kita coaching Bu. Oke. Di sini saya tanya mengenai kompetensi spesifik apa yang dikembangkan di kegiatan coaching ini? Ya, kalau untuk kompetensi yang ingin saya apakan lebih ditekankan atau lebih spesifik yaitu kompetensi mendengar yang baik dan membuat pertanyaan bobot, karena dengan
mendengarkan yang baik, kita akan mengetahui permasalahan, dan dari permasalahan itu kita menemukan kata kunci yang nantinya bisa membuat pertanyaan yang berbobot, yang bisa memberikan solusi kepada coach kita untuk permasalahan yang dialami. Gitu. Oke, saya yang terakhir ya Pak, sebelum kita mulai coachingnya, apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Mabuk macet. Ya, indikator pencapaian untuk tujuan pengembangan indikator pencapaian yang dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan coaching ini apa Pak Was? Ulangi, Bu, macet tadi, Bu. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum kita memulai coaching ya Pak Was. Indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan apa saja Pak? Indikatornya yang ingin apa ya, intinya nantinya saya sebagai coaching bisa memberikan solusi ataupun membuat pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga nantinya bisa memberikan solusi kepada coach saya, Bu, atas permasalahannya, itu, Bu. Oke, baik. Baik Pak Was, langsung kita mulai saja biar nanti apapun yang terjadi dalam percakapan coaching akan saya amati dan saya nilai Pak. Silakan Pak Was. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Desi. Ya, waalaikumsalam Pak Was. Mana kabarnya Bu? Sehat? Mana kabarnya Bu Desi? Bu. Pak Was, apa kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Mana kabar Ya. Bu Desi? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Ya. Ini Was, saya ada yang saya mau ngomongkan sama Bapak. Saya ada masalah ini, Pak. Bapak ada waktu nggak ya? Ada Bu. Insya Allah ada nih. Apa tuh kira-kira apa pesan? Ya, gini Pak Was. Ini yang menjadi beban pikiran saya juga ya, Pak ya. Di saat proses pembelajaran nih, Pak. Kebetulan saya sekarang ini kan ngajar di kelas 8, Pak. Tingkat 8 ya, atau kelas 8 gitu. Jadi murid-murid yang saya ajar itu Pak, kalau dinengok di jadwal pelajaran, itu biasanya jadwal pelajaran saya itu 4 jam terakhir atau 2 jam terakhir gitu Pak. Jadi ditengok di kondisi murid pada saat-saat jam segitu tuh, murid kurang semangat gitu Pak untuk mengikuti pembelajaran. Bahkan mereka tidak mengikuti pembelajaran, terkadang tidur gitu di dalam kelas gitu Pak. Ini menjadi beban juga bagi saya gitu Pak ya. Rasanya saya kurang berhasil menjadi guru atau memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi murid gitu Pak. Padahal sebenarnya Pak Was ya, saya sudah menerapkan juga beberapa strategi pembelajaran gitu. Tapi ditengok dari kondisi muridnya masih seperti itu Pak Was. Silakan dibuka mic-nya Pak Was. Dari permasalahan tersebut, jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari murid-murid Ibu ketika jam siang tuh, Bu? Iya, saya berharapnya Pak dengan pembicaraan kita seperti ini, diskusi sama Bapak, nanti saya berharap mendapatkan sebuah solusi lah Pak ya. Nanti murid-murid saya tuh walaupun pembelajarannya udah waktu siang atau jam-jam terakhir, saya tetap mengharapkan murid itu tetap semangat gitu Pak. Tetap bisa mengikuti pembelajaran, tetap fokus pada pembelajaran gitu Pak. Berarti
Menurut Ibu, apa sih penyebabnya mereka kok ibaratnya kurang semangat ketika jam terakhir? Ada nggak Ibu cari tahu informasi apa yang menjadi penyebab kenapa siswa tersebut seperti itu, Bu? Iya, kalau dari pengamatan saya, Pak, yang pertama tadi kalau dilihat dari jam ya, Pak ya, dari waktu mengajar itu udah 2 jam terakhir atau 4 jam terakhir itu udah macam jam-jam rawannya gitu ya, Pak ya, jamnya peserta didik ini ngantuk gitu ya. Iya, iya. Karena 2 jam terakhir itu, Pak, udah jam 11.50 sampai nanti 12.30 itu udah sholat zuhur. Setelah itu nanti sampai jam 1, Pak. Jam 1 masuk lagi. Jam 1 sampai jam 1.40 itu kan waktu-waktunya uh, peserta didik ini kan apa Pak ya, ngantuk gitu ya Pak ya. Kemudian kalau saya tengok juga mungkin Pak, apa anak ini kita di dalam ruangan itu merasa kaku gitu Pak mungkin. Jadi kalau ditengok dari kondisi itu karena pembelajaran terfokus di dalam ruangan mungkin Pak Was ya. Nah, itu melakukan itu memang dalam keadaan jam terakhir panas ya, Bu. Setelah itu eh, kira-kira rencana apa yang mau Ibu ataupun apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu siswa Ibu untuk biar lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran ketika jam pembelajaran apa ketika waktu jam pelajaran itu waktunya terakhir ataupun jam-jam terakhir gimana tuh, Bu? Iya, mungkin nih Pak ya, saya membawa anak tuh mencoba ya Pak ya, mencoba membawa anak keluar mungkin ya Pak ya, dari ruangan kelas, belajarnya itu di ruang kelas. Jadi dengan adanya suasana baru mungkin ya Pak ya, tadi yang mungkin berada di dalam kelas, anak-anak mungkin merasa bosan gitu ya Pak ya, dari jam pelajaran pertama sampai jam ke-6, dan saya jam ke-7, 8 kalau masih juga berada di ruangan itu mungkin ini rasa saya tadi yang membuat anak bosan. Jadi mungkin langkah inilah mungkin ya Pak Wasya yang saya terapkan terlebih dahulu. Membawa anak belajar di ruang apa di luar kelas gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Iya, jadi kalau apa yang Ibu lakukan itu memang sudah apa ya, sudah bisa lah menjadi sesuatu yang memberikan solusi atas permasalahan yang Ibu alami. Jadi setelah Ibu melakukan itu paling yang terakhir kita punya tanggung jawab nih, Bu. Tanggung jawab ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di luar kelas, itu ada rasa tanggung jawab. Nah, komitmen apa yang akan Ibu buat untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Iya, komitmen saya Pak terkait dengan permasalahan ini. Saya nanti akan mencoba menerapkan yang ini ya Pak ya. Saya coba dulu, saya akan lihat 2 kali pertemuan ini coba saya terapkan mulai minggu depan nih. Saya coba gitu ya Pak ya, dengan membawa peserta didik itu di luar kelas belajarnya sambil nyantai gitu kan. Saya berharapnya nanti dengan suasana baru ini peserta didik juga termotivasi lagi gitu untuk belajar dan bisa mengatasi tingkat kebosanan dan kejenuhan mereka ketika belajar di dalam ruangan gitu. Sudah bagus tuh, Bu. Jadi tinggal aksi lagi ataupun pelaksanaannya. Kira-kira kapan mulai Ibu laksanakan untuk rencana kegiatan tadi, Bu? Ya, insya Allah secepatnya Pak. Minggu depan sudah saya laksanakan nih Pak. Silakan mic-nya Pak Was. Setelah Ibu laksanakan tadi kegiatan tadi, Ibu rencanakan. Nah, itu kan ada tolak ukurnya ataupun keberhasilan Ibu. Itu bagaimana cara mengukurnya itu, Bu? Bahwasanya oh ini kegiatan yang Ibu laksanakan itu sudah berhasil.
Iya, yang menjadi tolak ukur saya nanti Pak, tentunya, peserta didik itu, lebih bersemangat lagi gitu ya Pak ya, antusiasnya terhadap pembelajaran itu, sudah tergambar gitu dan mereka, tidak bosan lagi dalam proses pembelajaran dan itu nanti akan terlihat ya Pak ya dalam proses pembelajaran itu sendiri gitu. Dan kita bisa melihat peserta didik itu bisa enjoy gitu ya, menyenangkan dalam proses pembelajarannya dan saya berharap nanti peserta didik itu menanya ya, "Bu, kapan kita belajar?" Gitu kan. Itu berarti kan memang anak-anak atau peserta didik itu sendiri yang, ada minatnya atau keinginannya mau belajar gitu, Pak. Kan sudah tahu tuh cara mengukurnya. Kemudian ini terakhir Bu, kira-kira kesimpulan ataupun bagaimana ibu kita setelah melakukan coaching ini, bagaimana perasaan ibu? Lega kah atau masih ada beban-beban yang lain yang ingin ibu sampaikan mengenai permasalahan yang lain? Ya, Bu Desi. Iya, dengan cerita sama Bapak ini Pak ya, menyampaikan unek-unek saya tadi, beban pikiran saya sudah merasa terbantu nih Pak, dan Bapak sudah membantu saya mencari solusi dari masalah yang saya hadapi ini, eee, dan nanti saya mencoba ya Pak ya, mencoba menerapkan, rencana ini, dan saya berharap nanti permasalahan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan. Terima kasih Pak Was. Mic-nya Pak Was. Pak Was, mic-nya Pak Was. Ya Ibu Desi, jadi setelah Ibu cerita tadi, semoga dengan pertemuan ini ataupun dengan pelaksanaan coaching ini nantinya bisa membantu atas permasalahan yang Ibu alami dan nantinya bisa membuat apa adanya solusi-solusi yang baru untuk masalah Ibu. Jadi untuk biar lebih efisien, lebih banyak lagi waktu kita lagi, nanti kita atur pertemuan kita Bu. Bisa nanti di lokal karya keempat biar lebih banyak hal diceritakan, kemudian banyak hal yang ingin kita cari tahu apa saja solusi untuk permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Gitu, Bu. Iya, terima kasih Pak Was Ya Bu, terima atas kasih. waktunya Pak ya, telah membantu saya. Mungkin nanti setelah saya melaksanakan ini Pak, saya nanti akan berdiskusi lagi sama Bapak lagi. Mungkin di lain waktu ya Pak ya. Terima kasih. Bu. Untuk saat ini saya sudah banyak dibantu ya Pak ya, dengan adanya coaching ini dengan adanya Bapak membantu saya menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Was ya. Sama-sama Bu, semoga apa ada solusi yang untuk permasalahan Ibu. Terima kasih Bu. Dari Baik Pak Was, setelah kegiatan coaching ini dilaksanakan, keren sekali ya Pak, coachingnya dilaksanakan dengan Bu Desi. Bagaimana perasaannya Pak Was setelah melakukan coaching dengan Ibu Desi? Apakah menurut Bapak kira-kira indikator ketercapaian tadi sudah mencapai tujuannya Pak? Ya. Alhamdulillah untuk capaiannya sudah Bu, saya sudah melakukan kompetensi yang ada dalam coaching yang pertama menjadi kehadiran saya penuh ataupun fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Desi. Kemudian yang kedua, saya mendengar yang baik untuk Ibu Desi yang berbobot bagi apa namanya itu, bagi coaching yang saya coaching sehingga nantinya bisa menemukan solusi atas permasalahan coaching.
Kemudian di sini saya pun sudah melaksanakan alur cerita. Yang pertama ada yang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Itu, Bu. Baik Pak Was, ya dari kegiatan yang sudah terlaksana tadi, saya sudah melihat ya Pak, sudah melihat bagaimana Bapak menerapkan prinsip-prinsip coaching dan juga bagaimana Bapak mengembangkan kompetensi coaching yang Bapak punya, sehingga saya juga melihat tadi bahwa coaching menemukan solusinya dari pertanyaan pemantik yang Bapak berikan berupa pertanyaan yang berbobot dan yang akhirnya memunculkan ide-ide dari coaching itu sendiri. Baik, Pak. Menurut Pak Was, kira-kira kompetensi apa lagi yang mungkin akan Bapak kembangkan ke depannya, Pak, dari yang sudah terlaksana? Apakah ada yang ingin Bapak kembangkan lagi, Pak? Ya, mungkin yang ingin saya kembangkan, Ibu, itu lebih membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan pertanyaan yang berbobot, kita bisa memancing coach kita menggali kompetensi yang ada dalam dirinya sehingga apa namanya itu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach kita. Itu, Bu. Baik, terima kasih. Baik, Pak Mas, mungkin cuman sekian kegiatan pengamatan yang dapat kita lakukan pada sore hari ini ya Pak. Mudah-mudahan setelah ini Bapak bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ke arah yang lebih baik lagi sehingga dapat memberikan bimbingan terhadap coaching yang Bapak bimbing. Mungkin sekian Pak Was, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.